Selamat siang semua, selamat bergabung dalam kuliah Aljabar Geometri IF 2123. Topik kuliah untuk kali ini tentang aplikasi dari bivektor. Mari kita lihat slide berikut. Kuliah kali ini masih menggunakan sumber yang sama, yaitu Geometric Algebra for Computer Graphic, karangan John Vince, penerbitnya Springer 2007. Kuliah yang lalu kita telah mempelajari bivektor. Untuk kali ini kita mau menggunakan bivektor dalam aplikasi aljabar geometri, yaitu antara lain pertama untuk menghitung luas segitiga, kemudian kedua juga bisa digunakan untuk menghitung volume parallelepipedum, kemudian yang ketiga adalah menghitung perpotongan dua garis. Oke, kita mulai yang pertama, yaitu menghitung luas segitiga. Bagaimana kita menghitung luas segitiga ABC yang kita gambarkan dalam bidang koordinat? Menggunakan pendekatan bivektor, ya. Nah, kalau kita lihat di sini koordinat dari A adalah 0,2, kemudian B 3,1 dan C adalah 3,3. Nah, kira-kira berapa ini luasnya, ya? Kalau kita lihat di sini, kita bisa menebak luas ini yaitu setengah kali 3 kali 2, ya. Jadi kira-kira 3, ya. Nah, ini berdasarkan kotak-kotak yang kita lihat secara langsung. Sekarang bagaimana kita memformulasikan dalam bivektor? Oke, kita lihat gambar berikut. Kita formulasikan dalam bentuk bivektor, ya. Jadi di sini ada 3 vektor A, B, C yang kita nyatakan dengan vektor basis, yaitu A itu adalah XA E1 ditambah YA E2, B sama dengan XB E1 ditambah YB E2, C sama dengan XC E1 ditambah YC E2, ya. Sekarang kita lihat gambar berikut. B itu adalah vektor yang di bawah, ya. Vektor yang di sini ini adalah B, kemudian yang C adalah yang ini, kemudian yang A adalah yang ini, ya. Kemudian B wedge C, ya, B wedge C itu adalah ini, ya. Ini paralelogram yang memanjang ini, ya. Kemudian C wedge A, ya. C wedge A itu adalah yang ini, ya. Nah, tetap orientasinya harus ini, ya, konsisten, ya. Jadi kalau C with A itu berarti orientasinya ke sana, ya, berlawanan jarum jam. Demikian juga yang tadi B with C itu orientasinya adalah berlawanan dengan jarum jam. Nah, kemudian B with A, ya, B with A itu ke sana. Tapi kalau A with B itu searah jarum jam ke sana, ya. Nah, tadi yang B with C ini kalau kita ambil hanya setengahnya saja, ya, kita kalikan dengan setengah, itu berarti luas ini, ya, luas ini. Tapi tetap kita konsisten orientasinya adalah berlawanan dengan jarum jam. Kemudian C with A juga kita ambil setengahnya saja, ya, setengahnya saja di sini. Orientasinya juga masih konsisten, yaitu berlawanan dengan jarum jam. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah A wedge B, ya. Jadi A wedge B itu orientasinya searah dengan jarum jam. Nah, yang dua pertama tadi yaitu B wedge C dan C wedge A. Ini kalau kita jumlahkan, ya, setengah-setengahnya kita jumlahkan, setengah B wedge C kemudian dijumlahkan dengan setengah C wedge A. Ini kita dapatkan ini, ya, jajaran ginjang atau paralelogram yang diarsir atau yang berwarna abu-abu ini. Tapi kita mau menghitung hanya setengahnya saja, ya. Setengahnya segitiga tadi kan hanya setengahnya, yaitu A, B, C. Nah, jadi ini harus kita ambil setengahnya saja, yaitu dikurangi dengan yang bawah ini. Nah, yang bawah ini itu adalah setengah dari A wedge B, ya. Jadi
karena ini orientasinya juga sudah berlawanan dengan atau searah dengan jarum jam ya. Jadi kalau kita jumlahkan, berarti ini nanti tandanya minus, kemudian yang ini kedua tadi plus ya. Jadi ini plus plus, kemudian yang ini minus. Jadi hasil akhirnya adalah segitiga ABC ya, segitiga ABC. Sehingga luas dari segitiga ABC itu adalah setengah ya. Semua kita ambil setengah-setengahnya. A wedge B ini tadi tandanya sudah berlawanan dengan keduanya ini ya. Jadi otomatis yang A wedge B ini nanti akan mengurangi atau mengurangkan hasil dari B wedge C dan C wedge A ya. Jadi B wedge C ini positif, C wedge A positif, kemudian yang A wedge B ini berlawanan dengan B wedge C dan C wedge A ya. Jadi yang A wedge B ini akan mengurangi dua suku yang ini ya. Nah, hati-hati ya, ini sudah A wedge B, tapi kalau B wedge A atau orientasinya searah dengan B wedge C dan C wedge A ini tidak akan mengurangi, tapi akan menambahkan. Nah, kita maunya mengurangi ya. Atau juga bisa kita tuliskan dalam bentuk determinan ya. Ini kalau kita tidak menggunakan pendekatan B vektor, ini luas segitiga ABC ini juga bisa kita tuliskan dalam bentuk begini ya. Setengah determinan 3 kali 3, di mana matrik ini berisi baris pertama itu adalah koordinat A, kemudian yang ketiga adalah 1, kemudian baris kedua adalah koordinat B, yang ketiga kita tuliskan 1, kemudian yang baris ketiga adalah koordinat C, kemudian yang ketiga 1 ya. Atau kita tuliskan dalam bentuk atau kita baca dalam bentuk kolom. Kolom pertama itu adalah absis dari ABC, kemudian kolom kedua adalah koordinat dari ABC, kemudian yang kolom ketiga adalah kita isi 1, 1, 1 ya. Ini adalah luas segitiga ABC dalam bidang koordinat. Nah, kemudian kita mau menghitung luas segitiga ABC dengan cara memasukkan koordinat dari masing-masing titik tersebut ke dalam matriks. Kemudian matriks tersebut mau kita hitung determinannya ya. Jadi misalkan mulai dari titik A yaitu 0, 2 pada baris pertama, kemudian titik berikutnya adalah 3, 1 yaitu titik B ya, ini bukan 21 tapi 31, kemudian titik C 3,3. Determinan dari matrik ini kalau kita hitung ini adalah 9 ditambah 6 dikurangi 6 kurangi 3 ya. Ini bisa dicoba sendiri. Kemudian kita kalikan dengan setengah, hasilnya adalah positif 3. Nah, kemudian mau kita balik urutannya ya. Jadi yang pertama tadi dari A, kemudian B, kemudian C. Sekarang dari A, kemudian C, kemudian B ya. Nah, ini pada perhitungan yang kedua ini ya. Jadi yang pertama masih 0, 2, 1, kemudian yang kedua adalah kita ganti titik C 3,1, kemudian yang ketiga adalah titik B 3,1. Nah, ini kalau kita hitung nilainya sama ya, cuman tandanya yang berbeda. Kalau yang pertama tadi positif, kemudian yang kedua ini adalah negatif ya. Jadi yang kedua nilainya adalah minus 3 ya, atau negatif 3. Jadi orientasi dari titik-titik tersebut akan menentukan nilai dari luas segitiga tersebut. Jadi kita sebut luas yang berorientasi atau berarah. Oke, berikutnya kita mau menghitung volume dari parallelepipedem ya. Jadi parallelepipedem itu adalah suatu bangun ruang. Itu kalau kita gambarkan kira-kira seperti gambar pada slide ini ya. Jadi ini adalah balok yang dimiringkan.
Jadi sebetulnya balok itu adalah bentuk khusus dari parallelepipedem. Kita lihat pada slide berikutnya cara perhitungannya. Oke, diberikan 3 vektor yang menyatakan rusuk dari parallelepipedem ya. Jadi A itu adalah vektor yang dinyatakan sebagai kombinasi linear dari basis-basis di R3. Kemudian B juga demikian, yaitu vektor yang dinyatakan sebagai kombinasi linear dari basis-basis di R3. Nah, demikian juga C, jadi sama ya, jadi kombinasi linear dari basis-basis di R3. Nah, untuk menghitung volume dari parallelepipedem ini adalah luas alas kali tinggi ya. Ini menurut geometri yang sudah kita pernah pelajari. Tetapi dengan pendekatan bivektor, luas dari atau volume dari parallelepipedem ini adalah merupakan perkalian luar dari 3 vektor A, B, dan C ya. Jadi A, wedge B, wedge C ya. Atau bisa juga kita balik ya, B, wedge C, wedge A. Nah, kemudian C, wedge A, wedge B ya. Jadi paling nanti akan berbeda tanda saja, tapi kalau bilangannya atau angkanya sama. Nah, A, wedge B, wedge C ini dinamakan dengan trivektor ya. Jadi kalau sebelumnya tadi hanya 2 vektor, kita sebut dengan bivektor. Tapi kalau 3 vektor yang kita wedge-kan atau kita kalikan dengan perkalian luar atau outer product, ini kita sebut dengan trivektor. Nah, berikutnya kita mau menghitung A, wedge B, wedge C ya. Jadi kita masukkan vektor A, vektor B, dan vektor C ya. Jadi A itu adalah A1, E1 plus A2, E2 plus A3, E3 dan seterusnya. Kemudian kita wedge-kan dengan vektor B, kemudian kita wedge-kan dengan vektor C ya. Nah, ini bagaimana melakukan operasi wedge ini seperti kali ya, seperti yang pernah kita pelajari pada kuliah sebelumnya. Jadi seperti perkalian, tapi tandanya adalah wedge. Nah, ini nanti akan muncul 3 kombinasi dari E1, E2, dan E3 ya. Nah, dari kuliah sebelumnya E1, wedge E1 itu kan 0 ya. Tapi kalau kita tambah lagi, misalkan E1, wedge E1, wedge E2, ini tidak 0. Tapi sebenarnya itu tidak menyatakan volume. Yang menyatakan volume adalah kombinasi dari E1, wedge E2, wedge E3. Itu yang menyatakan volume. Jadi koefisien dari trivektor E1, wedge E2, wedge E3 itu adalah volume dari parallelepipedem tersebut. Sedangkan E1, wedge E2, wedge E1 atau mungkin E1, wedge E2, wedge E2 tidak menyatakan volume. Oke, berkaitan dengan volume parallelepipedem, maka E1, wedge E1, wedge E1 kita anggap atau bernilai 0 ya. Kemudian E2, wedge E2, wedge E2 juga 0. Kemudian yang E1, wedge E2, wedge E1 ada 2 yang sama, 1 berbeda. Ini juga kaitannya dengan volume parallelepipedem ini bernilai 0 ya. Jadi tidak memberikan kontribusi terhadap volume. Jadi yang akan menentukan volume itu adalah yang E1, wedge E2, wedge E3. Sehingga wedge ini yang berkaitan dengan volume parallelepipedem ini adalah yang kombinasinya berbeda saja ya. Kemudian ini ada E1, 2, 3 ya. Ini adalah E1 kali E2 kali E3. Nah, ini sebenarnya ini mau kita pelajari pada kuliah yang akan datang. Ini adalah menandakan perkalian geometri. Tapi untuk berkaitan dengan volume parallelepipedem, ini adalah yang memberikan kontribusi terhadap volume dari bentuk trivektor ya. Jadi volume parallelepipedem
A, batch B, batch C ini adalah determinan dari koefisien dari vektor-vektor A, B, dan C ya. Kita hitung determinannya, kita susun ke bawah ya. Kemudian ini determinan ini yang menentukan nilai dari volumenya. Kemudian ini kan volume satuan ya. Jadi determinan ini, nilai determinan ini kita kalikan dengan 1, yaitu volume dari parallelogram itu adalah yang determinan ini. Nah, sekarang kalau kita bandingkan dengan cara menghitung volume parallelepipedem menggunakan cross product. Ya. Untuk menghitung volume parallelepipedem menggunakan cross product bisa kita gunakan rumus skalar triple product. Skalar triple product itu adalah U dot dalam kurung V cross V ya. Nah, kemudian tinggal kita masukkan saja vektor-vektornya. Kita sudah tahu cara menghitungnya V cross V, kemudian kita dotkan dengan U ya. Jadi, atau kita balik U dulu, kita dotkan dengan V cross V ya. Nah, ini hasilnya juga sama, dan ini merupakan volume dari parallelepipedem dari bentuk ruang yang dibangun oleh rusuk-rusuk vektor U, V, dan W. Nah, ini adalah contoh soal UAS tahun yang lalu. Diketahui 3 vektor, kemudian disuruh menghitung volume parallelepipedem yang dibentuk oleh 3 vektor tersebut, yaitu A, B, dan C. Caranya seperti yang barusan kita pelajari, yaitu volume dari parallelepipedem adalah A, batch B, batch C ya. Bisa kita hitung menggunakan determinan dari matrik yang dibentuk oleh vektor A, B, dan C ya. Sedangkan E1, batch E2, batch E3 itu adalah volume satuan ya. Jadi yang menentukan volume adalah nilai dari determinan tersebut ya. Dalam hal ini nilainya adalah 10. Nah, seperti yang sudah kita pelajari tadi, kalau urutan barisnya atau vektornya kita pertukarkan ya, ini bisa nilainya bisa menjadi negatif atau berubah tanda ya. Makanya kalau hanya ditanya volume dari parallelepipedem, ini bisa kita berikan tanda mutlak, jadi nilainya selalu positif ya. Jadi di sini kalau sudah dimutlakkan, maka orientasi atau tandanya sudah hilang semua, karena semua dianggap bernilai positif dengan adanya mutlak tersebut. Nah, kemudian ini adalah contoh soal UAS 2 tahun yang lalu. Jadi masih sama pertanyaannya ya. Diberikan 3 vektor A, B, dan C. Kemudian ditanyakan luas paralelogram yang dibentuk oleh vektor A dan B ya. Kalau paralelogram atau luas paralelogram itu adalah cukup kita menghitung bivektor. Kemudian kalau ditanyakan volume paralelepipedem yang dibentuk oleh ketiga vektor, ya kita hitung nilai dari trivektor A, B, dan C. Nah, kemudian kita sampai ke aplikasi yang ketiga, yaitu menghitung perpotongan dua buah garis. Kita mau menghitung perpotongan titik P. Ya. Titik P ini merupakan perpotongan antara vektor A dan vektor B. Ya. Vektor B ini yang ke sini. Nah, ini akan berpotongan di titik P. Jadi titik P ini bisa kita hitung dengan pertolongan atau vektor-vektor yang diketahui, yaitu A dan B. Atau mungkin juga bisa dinyatakan perpotongan P itu adalah bisa kita hitung dengan vektor S ke sini dan vektor R ke sini ya. Jadi R ini akan memotong vektor A di titik R, kemudian yang S ini memotong
vektor P di titik S. Misalkan A itu adalah A1E1 plus A2E2 dan B B1E1 plus B2E2. Maka titik P ini bisa kita nyatakan sebagai kombinasi linear dari A dan B, yaitu alfa kali A ditambah beta kali B. Atau koordinat dari P ini bisa kita tuliskan dalam bentuk absis dan ordinat, yaitu XP sama dengan alfa kali XA ditambah beta kali XB. Kemudian YP sama dengan alfa kali YA ditambah beta kali YB. Langkah berikutnya adalah kita mencari nilai A, nilai alfa dan beta. Alfa itu adalah bisa kita hitung menggunakan Cramer's rule, yaitu determinan dari matrik di mana pada kolom A kita ganti dengan ruas kanan dibagi dengan determinan dari matriks koefisien, ya. Demikian juga yang beta, ya, sehingga kita memperoleh alfa dan beta. Jadi P itu adalah ini adalah nilai alfa, kemudian yang ini adalah nilai beta, ya. Nah, ini kalau kita tuliskan dalam bentuk bivektor yang sudah kita pelajari kemarin, ini bisa dihitung menggunakan determinan dari ini, ya. Jadi determinan dari ini adalah bivektor P wedge B. Kemudian yang ini adalah bivektor A wedge B. Demikian juga yang ini adalah P wedge A, kemudian yang ini adalah B wedge A, ya. Sehingga kita bisa menentukan perpotongan dua garis, yaitu titik P itu menggunakan, atau kita hitung menggunakan bivektor. Nah, sekarang kita mau menghitung titik P, ya. Titik P itu tidak diketahui. Jadi formulasi yang sudah kita tentukan sebelumnya tadi, tidak boleh ada P di sini, tidak boleh ada P di sini, karena ini belum diketahui, ini yang mau kita hitung, sehingga ini P ini harus kita ganti dengan misalkan S, kemudian P ini dengan R, ya. Kenapa ini bisa diganti dengan S dan R? Kalau kita lihat gambarnya di sini, ya, paralelogram yang ini, ya, yang A, kemudian ini P, ya, A, kemudian ini yang pertama ini ya. Nah, ini sebenarnya kan sama dengan ini, ya. Jadi kalau paralelogram ini bentuknya kita miringkan juga ini, atau kita geser ke sana, ya. Pada kuliah pertama kan sudah dibuktikan bahwa kalau kita geser ini tidak akan berubah, ya. Jadi yang paralelogram yang ini bisa kita ganti dengan yang ini, ya. Nah, demikian juga yang ini. Yang paralelogram yang ini bisa kita ganti dengan yang ini, ya. Nah, ini yang mempengaruhi atau yang menentukan bahwa kenapa kita bisa mengganti P wedge B dengan S wedge B, kemudian P wedge A, bivektor P wedge A dengan R wedge A, ya. Jadi ini nilainya sama, sehingga untuk menghitung P ini kita bisa menggunakan rumus ini, di mana bivektornya adalah bivektor yang diketahui, yaitu S, kemudian yang ini adalah R, ya, dimana titik potong R dengan A adalah R besar, kemudian titik potong S dengan B itu adalah titik S besar. Sehingga untuk menghitung titik potong P ini bisa kita gunakan rumus yang ini, ya. Di sini ruas kanan sudah tidak ada lagi. Nah, sekarang contoh. Misalkan A sama dengan 2E1 min E2, kemudian B sama dengan 2E1 min 2E2. R dan S adalah titik pada masing-masing A dan B, yaitu R 0,1, S-nya 0,2. Tentukan titik potong vektor A dan B. Nah, ini R bisa kita tuliskan sama dengan 0E1 plus E2 atau sama dengan E2.
Kemudian S adalah 0E1 plus 2E2 atau sama dengan 2E2. Nah, titik P ini bisa kita hitung dengan cara kita masukkan langsung saja, yaitu S-nya 2E2, P-nya 2E1 min 2E2, kemudian kita wedge-kan ya, kita wedge-kan. Dari rumus yang sudah kita turunkan tadi, P-nya adalah ini, kemudian kita masukkan ini S, kemudian ini P, ini adalah A, ini P ya, ini A-nya ini ya, kemudian R ini, A ini adalah P, ini A, ini P ya. Oke, kita hitung seperti cara yang sudah kita pelajari di kuliah pertama ya. Ini nanti akhirnya ketemunya adalah P adalah 2E1 ya. Atau titik potong kedua vektor tersebut adalah di titik P, yaitu 2,0 ya. Jadi demikian cara menghitung titik potong menggunakan pendekatan bivektor. Sekian kuliah untuk kali ini dan terima kasih atas perhatian dan selamat belajar.